Hi, welcome back to Any Talks. Oke, kalau kalian tadi dengar bumper dari intro podcast ini, sekarang gue udah bareng sama teman SMP gue yang bikinin intronya. Di sini ada Nicholas Yoel. Yoi, halo. Apa kabar yo? Baik. Gimana lo? Baik juga, Kak? Aman, baik juga. Aman. Jadi Yoel ini temen SMP gue waktu itu dari sekelas waktu kelas 9 ya? Gue sekelas sama lu, kelas 9 waktu itu. Kelas 9 dan hari ini topiknya nggak jauh-jauh dari yang tadi gue bilang. Yoel ini udah lumayan expert lah ya kalau dibilang di bidang musik, dan dia juga udah rilis satu albumnya di Spotify. Iya, gue udah rilis. Oke, Yo, selama ini lu udah ngapain aja di dunia musik? Di musik, ya kalau lu bisa lihat sekarang akhir-akhir ini ya gue lebih aktif di produksi lagu sih. Di produksi lagu, buat single, buat mini album gitu. Dan mungkin kalau hal lainnya di musik ya gue ngelesin juga sekarang. Ngelesin privat. Private Piano. Piano aja berarti. Piano. Baru piano. Itu lu produce musik itu cuman bikin nadanya aja atau bener-bener mulai dari liriknya, dari komposisi suaranya sampai distribusinya lu sendiri semua gitu? Ya, kalau untuk yang gue sendiri, yang atas nama Nicholas Yoel, berarti di Spotify itu semua lagu gue tuh produce sendiri semuanya, dari pembuatan musik, lirik, dan sampai nanti gue distribusiin ke store-nya gitu. Lu mulai belajar musik itu pas umur berapa yuk? Gue mulai belajar musik dari TK. TK gue umur berapa? Dari TK? Bener-bener, ya, jadi TK. bener-bener dari kecil ya? Iya, gue jadi TK, waktu TKB kalau nggak salah, gue tuh dimasukin dilesin piano klasik dulu awalnya di Purwacaraka, di TKI 2, depan rumah gue tuh. Nah di sana gue awalnya dimasukin sama orang tua, masuk piano klasik dilesin. Sebenarnya waktu itu juga nggak tahu gue bakal sampai sejauh ini. Sebenarnya di lesin musik ya cuman tujuannya ya untuk, kan musik kita main piano bisa menyeimbangkan otak kiri sama otak kanan kan waktu dulu. Orang mikirnya kayak gitu kan. Nah dimasukin sama orang tua gue les piano klasik dari TK. Berarti udah bener-bener udah terlatih banget ya, maksudnya dari kecil. Dan selama itu apakah lu bener-bener ya dari TK sampai sekarang kuliah tuh bener-bener ya udah aja musik terus gitu, atau pernah misalnya ada momen dimana lu stop bermusik dan melakukan hal yang lain gitu? Sebenarnya ketika dari TK itu kan gue piano klasik tuh. Piano klasik kan jatuhnya kayak baca partitur gitu kan. Piano klasik tuh belajarnya. Sebenarnya gue bosen belajar waktu itu. Sempat jenuh di kelas 6. Gue jenuh di kelas 6, jadi berhenti piano klasik. Terus guru les gue bilang katanya, kamu kalau bosan klasik coba ke pop gitu. Akhirnya gue masuk lah ke pop, gue cobain, progresnya cepetnya dari pop gue. Setahun tuh lulus grade dapat sertif, dan terakhir gue sampai grade 3. Jadi ada 4 grade kalau piano pop tuh. Sampai grade 3 dan tinggal 1 grade lagi, cuman waktu itu gue udah mau UN kan, kelas 9 kalau nggak salah. Udah mau UN dan gue pindah juga, udah gak di talenta, jadi ya agak sibuk gitu, jadi gue berhenti. Berarti kalau bisa dibilang lo kayak accidental juga ya bisa masuk ke musik itu? Iya, soalnya kayak karena udah terlanjur kecebur terlanjur basah istilahnya ya. Iya. Gak ada tujuan tertentu, awalnya cuma les cobain aja, kayak nggak ada keyakinan bahwa ini bakal enggak, cuman coba-coba aja dulu dilesin gitu juga. Oke. I see your profile on Spotify, dan di situ lu tulis bahwa lu tadinya ngambil kuliahnya teknik industri ya? Iya, gue sempat di TI 3 semester gue di sana. Dan terus kenapa lu akhirnya pindah ke musik? Apakah emang karena ya udah this is my passion gitu? Sebenarnya gue masuk TI juga bukan keinginan gue sendiri.
dalam artian bukan orang tua juga yang nyuruh, tapi gue waktu itu dalam suatu kondisi gue bingung mau ambil jurusan apa. Lalu gue kebawa temen, gue kebawa pergaulan. Nah ini sebenarnya salah. Gue kebawa pergaulan, teman-teman gue banyak yang masuk TI, mereka bilang udah masuk TI aja. Padahal orang tua gue udah bilang dari awal, udah kamu bakatnya di musik, ambil musik aja. Cuman gue jadinya gengsi, teman-teman gue bilang udah lu ngapain ambil musik, mau jadi apa lu ntar. Padahal banyak yang kayak gitu ngomong. Terus ya gue kebawa omongan temen, akhirnya ngikut deh masuk ke TI, ke teknik industri gitu. Dan selama ini lu bermusik itu kan lu udah benar-benar latihan dari TK. Kalau misalnya lu bisa sampai se-expert ini sekarang, menurut lu itu apakah emang karena bakat semata atau karena passion atau konsistensi atau ada hal yang lain yang bikin lu bisa expert di musik gitu? Sebenarnya gue belum expert gimana sih, gue ya sampai level yang sekarang aja, sebenarnya nggak sampai expert gimana. Cuman ya kalau dari faktor itu ya bakat sih ada, gue yakin bahwa gue didukung oleh bakat juga, dari awal udah punya bakatnya. Lalu bakat kalau nggak dikembangin juga percuma kan. Nah kalau gue kembangin, gue konsisten les, emang enjoy karena passion juga jatuhnya kan. Lalu gue konsisten les, belajar terus sampai akhirnya gue belajar segala macam di musik, dari yang tadinya cuman piano, lalu gue sempat di drum, gue sempat belajar vokal, lalu terakhir ya dari awal yang gue les, sekarang gue bisa ngelesin gitu. Vokal, oh iya berarti lu kan di musik lu juga suara yang nyanyinya juga lu juga kan ya? Gue juga. Dan lu sekarang udah bikin first album judulnya A Dreamless Dream. Coba boleh ceritain dikit nggak gimana proses bikin A Dreamless Dream, terus kenapa lu akhirnya memutuskan buat bikin album, dan prosesnya itu rumit nggak sih? A Dreamless Dream ya, jadi sebenarnya sebelum A Dreamless Dream gue udah sempet kan nyiptain 2 single. Oh iya? Di Januari, iya gue sempet nyiptain. Waktu itu sempat debut, jatuhnya debut, lalu gue publish. Nah cuman waktu itu gue masih idealis orangnya, gue terlalu overthinking juga. Jadi kayak sebenarnya gue expect bahwa lagu gue ini bukan bakal hits, bakal sampai gimana, cuman gue expectnya lagu ini bakal didengar sama teman-teman gue lah intinya. Kayak berharap setidaknya dari followers gue di Instagram tuh setidaknya 80% atau 60-80% lah kayak ngedengar gue. Jadi terus gue lihat ternyata berdasarkan data dari aplikasi kan ada, jadi kayak gue di Spotify Artist tuh ada berapa banyak pendengar, listener dari kota mana kayak gitu. Kelihatan dari teman gue sendiri ternyata hanya 50-60 orang. Nah, cuman gue waktu terlalu idealis, gue terlalu berpikir bahwa kayak teman gue nggak ada yang peduli nih sama gue, kayak nggak ada yang nganggap karya gue cuma dikit doang dari banyak segitu banyak, apa maksudnya saya dari 1000 followers kok cuma 50-60. Nah, akhirnya gue karena overthinking terlalu ini juga, akhirnya yang gue delete tuh lagu. Sebenarnya 2 lagu itu gue masukin lagi ke jadi sekarang Cloudy Day sama Discotheque. Jadi Cloudy Day sama Discotheque itu sebenarnya udah pernah di-upload ya. Cuman sekarang udah dimasukin lagi jadi album. Iya, mini album. Ditambah lagu 2 lagi tuh ada yang apa aja Wasted Love sama Rhythm of the Tears. Dan itu susah nggak sih? Maksudnya prosesnya panjang nggak atau gimana? Kalau secara general gitu, misalnya album apapun lah, kalau gue buat lagu, intinya gue biasa awalnya mulai dari musik dulu. Jadi gue nggak dari lirik, gue dari pembuatan musik dulu. Jadi gue brainstorming nih, karena dari software udah banyak plugins itu kayak contoh sampel-sampel suara gitu. Dari gue ulik-ulik gitu, sering ngulik. Ternyata seru nih, suara ini kayaknya cocok dipakai buat genre ini. Kira gue ulik-ulik, jadilah satu kerangka lagu yang terdiri dari kadang verse 1, pre-chorus, jadi chorus, terus verse 2, chorus lagi. Jadi pokoknya jadi satu utuh lagu lah. Nah terus ketika gue udah bikin satu utuh lagu, gue denger vibes-nya tuh gimana nih cocoknya. Nah baru gue secara bercerita melalui liriknya. Kalau vibes-nya agak-agak mellow, agak-agak melankolik ya akhirnya gue biasanya jatuhinnya sama kisah kayak broken heart, kayak lu gagal cinta gitu lah, kayak gitu-gitu. Tapi kalau vibes-nya ceria, cheers gitu ya gue biasanya cerita tentang kehidupan aja sih, yang bagian-bagian serunya gitu. Dan setelah lu rilis album ini, lu lihat lagi nggak ke statistik yang ada di Spotify itu, apakah masih sama? Maksudnya kayak ya masih tetap 50-60 orang temen lu aja yang
dengerin ke album lo atau gimana? Naik, tapi nggak nyampe 1000-an, cuman ya tetap 80-90 kayaknya Oh naik, gitu. tapi nggak banyak, maksudnya tetap cuma naik 20-an. Cuman yang menariknya di sini jumlah streamnya naik pesat, jadi orang lain yang maksudnya bukan circle gua gitu, banyak yang muncul yang nggak denger gitu. Oh. Dan sempat juga kemarin gue kaget masuk ke playlist ke New Music Friday Indonesia. Oh iya? Dan di situ kan followersnya lumayan tuh, Oh, wow. 100.000, 136.000 kalau nggak salah. Dan Wow. jumlah stream lagu gue di sana juga lumayan. Oke. Jadi genre lagu lo itu apakah bakal tetap terus sama kayak album A Dreamless Dream, atau misalnya nanti tiap album akan berbeda genrenya, akan beda konsepnya, gimana? Kalau soal genre, sebenarnya genrenya top 1. Kalau nggak gue nyentuhnya kadang pop. Sebenarnya pop, cuman subgenrenya ini beda-beda. Kayak kemarin gue popnya itu nggak murni pop. Yang kemarin yang Dreamless Dream ada nyentuh yang kayak lagu diskotik tuh, nyentuh udah kayak synth pop, synthesizer pop. Lalu yang Wasted Love udah ada R&B-nya. Dari vokalnya juga agak soul gitu, agak-agak balad juga. Jadi sebenarnya udah agak nyampur sih kalau genre. Cuman genre paling atasnya, genre utuhnya ya tetap gue pop. Lu kan sekarang ngambil music business ya di Institute kalau nggak salah di Jakarta ya? Iya di SI. Nah itu apakah maksudnya ngambil music business itu jangka panjangnya lo akan pengen jadi seorang business person di bidang musik, atau lo akan tetap cuman jadi ya musician aja gitu? Nah itu kalau sementara sih saat ini ya gue masih sebagai performer, musician. Nah cuman nanti gue berharap dengan gue belajar bisnisnya, kan nanti kalau bisnis itu sebenarnya lulusannya tuh jatuhnya harusnya kerja di label atau mendirikan sebuah label, mungkin major label atau sub label kecil, mini label. Mungkin juga sebagai plan organizer atau EO juga gitu, yang kayak membuat sebuah konser, contohnya kayak Synchronize, playlist festival kayak gitu. Kalau musik bisnis tujuannya arahnya ke situ. Nah, cuman di sini gue manfaatin juga gue sebagai performer, dalam artian dengan gue terjun ke musik bisnis kan nanti gue terjun ke industrinya. Gue pasti banyak kenal orang-orang yang udah established, yang udah terlibat di bidangnya gitu. Jadi ya siapa tahu mereka suka dengan musik gue, siapa tahu ya mereka mau kelola, maksudnya mau kerjasama gitu. Jadi gue mungkin terikat dengan label tertentu gitu, siapa tahu kan, nggak tahu ya. Jadi dengan lo masuk musik bisnis, lo secara nggak langsung masuk ke ketemu sama orang-orang yang istilahnya punya kepentingan di bidang musik gitu ya, dan akhirnya bukan menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya lo ntar bakal bisa kolaborasi sama mereka gitu ya. Iya, bahkan dosen gue juga mereka semuanya terlibat di industri. Dosen-dosennya ya terlibat di industri. Ada dosen gue dulu dia yang develop Kangen Band. Oh wow. Sampai jadi ya lu tau lah Kangen Band dengan image itu. Udah bener-bener. Ya dia kelola, dia yang membuat dari awal sampai akhirnya setenar itu. Lalu ada juga yang nge-develop Anang sama Syahrini. Oh, Syahrini. Nah, jadi kayak ngebuat story-nya, dibumbu-bumbuin sama kayak gitu sama dosen gue gitu. Ada juga dosen gue yang sempat di label, dia ngelola hi-fi. Oh, hi-fi, ya. Hi-fi, terus gue lupa apalagi, ada beberapa lah. Jadi intinya Ocean Seven. Terus ya intinya sih dosen gue juga emang orang industri gitu. Berarti lu sebenarnya lebih enjoy setelah pindah kuliah ya dibanding waktu lu masih di TI dulu? Iya, waktu di TI dulu gue kayak belajar juga nggak niat, makanya gue nilai sih masih biasa sih, nggak sampai bagus gimana. Tapi dibandingin waktu gue SMP SMA ya jauh banget. Waktu SMP SMA ya gue lumayan lah. Iya, lu dulu waktu SMP SMA nilai lu, gue inget sih, waktu SMP dulu masuk cukup yang berprestasi di bidang akademik gitu. Iya, lumayan lah waktu SMP. Tapi puncaknya gue SD. Waktu SD gue mau banget. SMP gue udah mulai kenal teman, kenal game, kenal semuanya, entertainment ya mulai turun sih. Dari SMP, SMA sampai kuliah, akhirnya ya itu tadi di TI gue kayak belajar tuh males karena nggak sesuai dengan apa yang gue pengen. Maksudnya kayak gue kena tadi awalnya ke bawah teman doang. Nah, jadi ya sebenarnya
mungkin yang buat yang ngedengerin podcast ini, mungkin yang masih kelas 11, kelas 12 gitu ya, mau bingung milih kuliah, intinya jangan sampai lu cuma gara-gara ngikut temen doang. Pada akhirnya lu bakal kesiksa lah ya, ibaratnya lu 8 semester nanti lu kesiksa. Bisa lulus bisa atau nggak bisa. Tahunnya nggak tahu berapa tahun, cuman ya itu lu nggak bakal enjoy 8 semester itu, lu nggak bakal enjoy, lu bakal kayak kesiksa banget. Kalau lu emang nggak suka dengan apa yang lu jalanin gitu. Intinya jangan ngikut apa kata orang gitu ya. Kan lu yang kenal diri sendiri, lu tahu lah apa yang lu suka, terus mana yang lu suka itu juga tentunya harus punya value, punya bisa menjual, maksudnya kayak nantinya ada bisa menghasilkan lah. Jangan lu suka tapi nggak ada hasilnya, percuma juga. Is there any moment in your life when you think I must stop and move to another things gitu? Gimana misalnya udahlah gue udah cukup musik sampai sini, gue cuman pengen musik sebagai bakat gue aja, gue nggak mau ngembangin musik lagi, kayaknya gue harus pindah ke hal yang lain gitu. Ketika SMA yang waktu mau milih jurusan atau kuliah gitu, gue kan diomongin sama teman-teman kayak sama itu, udahlah lu musik cuman hobi aja, lu gak usah sampai seriusin ngambil kuliahnya. Karena gue juga dulu berpikiran bahwa gue ngambil musik, ya yang gue pikirkan di otak gue tuh musik tuh berarti gue belajar alat lagi, belajar piano atau belajar mungkin alat lain, drum, saxo dan lain-lain. Jadi intinya sebagai performer lah, kayak nanti tampilnya kayak gitu, atau nggak sebagai guru seni musik mungkin atau apa gitu. Jadi gue nggak kepikiran ada jurusan yang kayak contohnya audio engineering, di balik layar kan jatuhnya kan, kayak bagaimana engineering dalam sebuah audio, ada mixing, mastering, post pro dan lain-lain kan. Terus ada juga musik bisnis di SI ini, jadi ada 2. Nah ketika itu waktu yang gue di Unpar, akhirnya gue memutuskan keluar. Saat itu gue udah bayar semester 3 padahal sebenarnya, tapi akhirnya karena ditambah oleh ada suatu problem, ada beberapa problem lah dengan asisten dosen dan lain-lain. Akhirnya ya gue males, jadi gue keluar dan gue survei ke SAE nih. Gue sempat kunjungan juga sama teman gue, ada teman gue sama teman lu juga nggak, teman gue ini. Oh iya, siapa tuh? Teman SMP lu juga. Dan ini gue bareng, kita ke SAE dan survei, lihat-lihat apa sih sebenarnya musik bisnis tuh, audio. Gue interview sama dosennya, dijelasin panjang lebar, dan akhirnya ya gue memutuskan untuk musik bisnis. Dan sebenarnya gue pikirin gini, waktu itu kenapa gue bisa salah masuk TI, gue nggak lihat rincian per semester tuh, maksudnya TI itu bakal ngapain, belajar apa aja, gue nggak baca mata kuliahnya apa aja gitu ya. Jadi gue buta banget tentang TI, jadi gue main masuk aja. Nah terus gue yang musik bisnis ini gue dijelasin sama dosennya kayak, semester 1 kamu ini belajar tentang ini, nanti semester 2 ini. Terus gue udah punya bayangan lah gue selama nanti kedepannya bakal ngapain aja di musik bisnis itu. Jadi ya akhirnya gue yakin pindah gitu. Dan tadi lu sempat cerita di awal kalau misalnya orang tua lu justru mendukung lu awalnya buat masuk ke musik ya? Iya. Nah setelah lu memutuskan buat pindah dari TI ke musik, reaksi orang tua lu gimana? Sebenarnya waktu yang sebelumnya waktu gue masuk TI, sebenarnya reaksi orang tua juga udah agak aneh, agak nggak setuju gitu. Kayak kok masuk TI tiba-tiba, karena hasil psikotes gue juga kan, gue sempat psikotes tuh. Iya. Psikotes musik 90 berapa persen tuh musik hasilnya. 90 berapa persen musik, sisanya tuh ada di manajemen, bisnis, sama kedokteran. Tapi gue malah masuk ambil teknik, kan gak nyambung kan. Benar. Dan ketika lo pindah, gimana reaksi? Oh ya, waktu pindah, sebenarnya karena didukung ditambah oleh problem yang ada beberapa problem di kuliah waktu itu. Gue adalah masalah tentang aturan tertentu gitu, jadi kayak gue kena sanksi gitu. Terus gue kira sanksinya bakal ringan, karena menurut gue sendiri apa yang gue langgar itu ringan, hal yang sepele, PR doang gitu. Kayak PR gue kerja sama PR, lalu dikasih sanksinya E. Gue kaget di sana. Dapat sanksi E karena gue pikir hanya PR, kenapa bisa E? Dan itu kan kayak ada asistensi gitu. Teman-teman gue juga yang melakukan hal yang sama, kayak kerjasama itu banyak, bahkan dibantu sama asistennya. Sedangkan asisten dosen gue ini malah ngelaporin gue ke dosen, dilaporin, gue dipanggil lah akhirnya.
kena sanksinya gue kira ringan, ternyata ya udah situ gue mulai tambah dan apa namanya, gue cerita ke orang tua gini terus kayak mereka juga kok aneh sih cuman gitu doang, kok lu sampai dapat gitu. Terus ya akhirnya ya udah, terus ditambah ada masalah lagi ternyata nggak semester depannya, jadi semester 2 semester 3 gue ditambah masalah lagi, ada masalah kelompok lah soal penulisan laporan. Terus soal penulisan laporan ya kebetulan gue bagian yang tulis dasar teori. Nah ternyata ada peraturan juga dasar teori itu apa, bukan cuma soal sintasi doang, jadi harus ada pengubahan parafrase ya, pengubahan kata-kata gitu. Nah gue nggak ngelakuin parafrase, soalnya waktu briefing gue nggak dengar dosen ngomongin ada aturan yang parafrase itu. Nah akhirnya gue ngelanggar, ya teman-teman gue kayak nyalahin gue terus, nyalahin gue semuanya tuh kayak salah gue. Akhirnya ya gue down, gue nggak makan waktu itu, inget 2 hari gue nggak makan. Wah, dan sampai segitunya ya. Nah, gue kayak down banget, gue 2 hari nggak makan. Suatu ketika gue minum, waktu itu kan gue ngelesin, gue dikasih minum apa ya, gue lupa, minum orange juice itu atau apa, gue lupa. Itu terus kayak bereaksi lah lambungnya, nggak makan 2 hari. Iya. Minuman, nah muntah seharian, berapa kali tuh gue inget muntah banyak banget ke dokter langsung tahu, oh ini kamu lagi ada masalah yang nggak makan ya pasti ya. Akhirnya ya gitu, akhirnya cerita panjang lebar sama orang tua gitu. Dan ya akhirnya ya udah, kamu kalau udah nggak betah di sana ya udah keluar dulu sekarang, terus coba sambil searching, mungkin masih ada universitas lain yang masih nerima buat pendaftaran gitu. Dan akhirnya gue searching bareng teman gue itu dan nemulah SI, dan langsung itu, jadi deadline-nya tuh seminggu itu. Jadi mereka tuh emang SI itu September baru masuk kuliah. Kan kalau kita kalau gue di Unpar waktu dulu tuh di Agustus ya, kalau nggak salah, di Agustus ya masuknya. Nah kalau mereka tuh di SI itu September, jadi masih ada seminggu deadline-nya tuh, seminggu. Gue survei, langsung mau daftar, oke, bayar, dan akhirnya ya masuk sana. Jadi intinya orang tua ngedukung. Cukup menarik sih. Mungkin karena ya gue juga anak tunggal ya. Jadi ya soal beban anak lah ibaratnya, ya untuk gue sendiri gitu jadinya. Gue juga anak tunggal sih, ya mungkin gue bisa ngebayangin lah maksudnya. Kalau misalnya ngambil, sebenarnya ya benar sih kalau ada pepatah yang bilang selalu ada hikmah di balik peristiwa, ya gara-gara lu banyak kena masalah itu akhirnya ya lu benar-benar kelempar balik lagi ke musik gitu ya. Kayak ke habitatnya lagi gitu. Dan semua orang tuh memandang bahwa lu adalah seorang yang ya cukup expert lah. Mungkin kalau dari pandangan lu belum cukup expert, tapi kalau di mata gue, di mata teman-teman, kita mungkin nggak bisa buat bikin karya kayak lu gitu. Dan pasti ada nggak sih orang-orang yang minta tolong lu buat bantuin dalam hal bermusik misalnya, dan yang non profit misalnya di gereja lah atau di mana gitu? Ada banyak. Kalau ke produksi lagu gitu atau lebih ke apapun yang maksudnya yang berhubungan sama musik gitu. Kalau di gereja ya gue lebih ke pelayanan sendiri aja sih. Gue di gereja ya di musik juga. Gue sebagai pemazmur dan gue sebagai organis di gereja Santo Martinus. Terus ya kadang mereka juga kalau rekaman kayak sekarang nih COVID gini kan banyak tuh virtual choir. Oh iya. Ya mereka sempat kadang minta juga tolong dong buatin instrumen lagu ini. Ntar kita mau virtual choir satu grup gitu. Oh ya udah, gue buatin instrumen, ya gue kasih ke mereka. Kalau di gereja sih jatuhnya lebih ke pelayanan juga. Kayak kemarin di pastoran gue sempat bantu-bantu juga. Kayak mereka mau live streaming konser si romo-romonya, pastornya, ya gue bantu main musik di sana, sama bantu audio juga, permasalahan audio kayak gue bawa, sempat mereka mau recording ya gue bawa alat recording dari studio ke sana. Dan ya kalau soal gereja sih gue lebih ke pelayanan aja, nggak minta apa-apalah. Dan lu kan dari selama ini benar-benar di musik terus, apa nggak bosan dan nggak kepikiran untuk coba hal yang lain gitu? Gue nyoba hal lainnya, emang sebenarnya di musik kan kayak, kalau di musik sendiri gue udah nyoba beberapa hal,
Kayak dulunya gue cuman sebagai murid les, sekarang gue udah coba ngelesin. Hal lainnya mungkin di situ. Terus kayak dulu gue lebih aktif di band waktu SMP SMA, main perform bareng teman, gigs, main gitu, jamming. Sekarang gue lebih ke produksi musik sendiri. Itu kalau di musik gue perbedaannya itu. Kalau di hal lain sih mungkin sejauh ini nggak ada, cuman gue sekarang mulai tertarik nih, kayak gue lagi dapat mata kuliah tentang entrepreneur, bisnis startup gituan. Jadi kayak gue juga kepikiran bahwa sekarang tuh lebih enak ini kan sebenarnya kayak kerja sendiri lu yang manage sendiri, lu startup kayak sebagai entrepreneur daripada lu kerja sama orang kan. Kayak gue pengen coba-coba aja kayak nge-branding suatu produk, lalu gue coba cari market yang sesuai dengan produk gue, lalu gue jual ke pasaran. Cuman ya sampai sekarang inovasinya masih belum ada sih. Dan gue coba sih sama teman-teman kayak ngajak beberapa teman SMP gitu, kayak ayo kita bikin ini, cuman ya belum jalannya sampai sekarang. Cuman pengen sih suatu saat kayak suka jual suatu produk gitu. It's good sih menurut gua. Kalau cuman musik doang kayaknya nggak cukup. Kalau misalnya lu udah punya skill, kayak misalnya sekarang lu belajar tentang manajemen dan bisnis, mungkin itu bakal jadi salah satu hal yang bikin karir musik lu lebih melesat lagi gitu ya. Iya, soalnya kayak gue berpikiran bahwa ada kan banyak musisi yang karyanya bagus tuh, tapi kok nggak nyampe ke market, jadi kayak viewersnya cuma dikit, kok cuma segini doang. Ya itu sih balik lagi ke itu, bagaimana mereka nge-branding merekanya sendiri, lalu menyampaikan lagu mereka ke marketnya. Kan ada, ya itu ada proseduralnya, ada teorinya juga lah. Kayak gue belajar kemarin di semester 1 tentang consumer behavior, bagaimana perilaku konsumen di musik. Ada 3 berdasarkan demografinya, psikografinya, kayak gitu. Gue belajar kayak gitu sih kalau di bisnis musik. Jadi nggak kayak orang kan mikirnya gue mengambil kuliah musik lagi kayak belajar art musik, itu enggak. Gue di bisnis musik belajar soal bisnisnya, dan itu juga menurut gue bisa diterapin ke bisnis secara general, karena ya teorinya sama sebenarnya, cuman mereka lebih dikerucutkan lagi ke musik gitu. Lu bilang tadi sempat sekarang udah buka kursus musik sendiri. Iya. Namanya Rooftop Studio ya? Iya, Rooftop Studio. Nah itu gimana? Awalnya kenapa bikin les musik? Apakah didorong sama orang tua buat bikin kursus sendiri atau gimana? Sebenarnya awalnya gini, ada tetangga lah ibaratnya di lingkungan gue gitu, di dekat rumah. Ya tuh anaknya tuh emang pengen banget belajar piano. Nah terus tahu gue, jadi orang tuanya tahu kan kalau gue aktif banget di gereja, terus di musiknya kan, di kayak organis gereja nih, terus di musik juga kayaknya udah lama banget. Nah terus akhirnya kayak mamanya orang tuanya bilang kayak, tuh kamu belajar sama si Koyoel aja. Terus akhirnya ya gue terima aja. Awalnya gue kayak males, kayak gue belum punya keberanian juga untuk mengajar. Tapi ya akhirnya kalau nggak dicoba ya sampai kapanpun juga nggak bakal bisa kan. Akhirnya gue coba dan ternyata gue bisa nerapin apa yang gue dulu diajarkan oleh guru les gue dulu. Jadi kayak gue murid itu harus belajar fingeringnya, melatih tangan, maksudnya kayak bagaimana bermain piano dengan benar. Tangannya kan jarinya harus benar tuh, apalagi piano klasik. Kan kalau piano klasik bukan cuma soal didengar kan. Kalau mereka perform ada suatu konser orkestra gitu kan. Kalau klasik gerakan tangan juga diperhatikan sebuah art gitu kan. Jadi ya akhirnya gue tertarik untuk ngajar, dapat 1 murid. Terus ya dari lingkungan gereja juga ada teman jadi mamanya tuh dia di kur di paduan suara, tahu kan gue sering ngiringin. Akhirnya anaknya pengen les juga katanya, tapi pengen privat ya. Udah ke gue akhirnya minta les. Oke, akhirnya gue selesai juga bisa. Tapi intinya ya gue masih daerah-daerah yang deket rumah gue sih. Soalnya kan gue terbatas sama waktu juga. Apalagi gue kuliah di Jakarta kan. Gue sempat off 3-4 bulan gue nggak ngelesin karena kuliah. Ngatur waktunya agak susah gue di Jakarta. Terus bolak-balik Bandung ya. Bolak-balik Bandung, dan tapi gue emang udah pasti bolak-balik Bandung sih kalau tiap weekend. Soalnya kayak di Jakarta gue no life di Jakarta. Kayaknya gue bolak-balik Bandung. Teman semua di Bandung, weekend ya di Bandung. Di gereja juga minggu kan gue tugas tuh. Di sana gue Sabtu Minggu ya cuma di kosan doang, nggak tahu mau ngapain. Dan
lu udah rilis album sendiri, apakah nanti kedepannya kalau ada label record yang bakal yang tertarik sama lagu lu, apakah lu akan bergabung sama record label itu atau lu akan tetap memilih untuk jadi independent musician? Ya gue lihat selama itu lebih menguntungkan yang mana, ya pasti gue ambil yang itu yang lebih menguntungkan tadi. Cuman dosen gue selalu bilang kalau misalnya seandainya ada manajemen yang mau narik lu, ya lu tanya ke si manajemen itu bahwa lu mau jadiin gue tuh sebagai apa. Jadi harus jelas gitu, jangan cuman kita tertarik tergiur dengan dengan ajakan mereka kayak ini gue ditarik sama label, tapi ya harus jelas maksudnya mereka tuh mau membawa gue sampai mana, ingin menjadikan gue sebagai seorang yang gimana gitu, sebagai artis atau sebagai musician yang kayak gimana. Jadi ya itu harus jelas juga. Kalau misalnya itu nggak jelas, nggak tahu mereka mau ngebawa gue kemana, ya gue prefer ke lebih sendiri, karena ya gue belajar bisnis musik sendiri, pada akhirnya gue dapat ilmunya, gue dapat ilmu bagaimana mengelola label, mengelola sebuah manajemen musik gitu. Ya siapa tahu gue bisa mengembangkan diri sendiri sebagai performer, dan suatu saat mungkin gue kembangin gue develop suatu mini label gitu yang mengelola 3-4 artis gitu kan, ya mungkin lebih menguntungkan ya dibandingin gue ditarik ke label gitu. Berarti visi lo ke depannya akan terus mengembangkan bakat lo di musik gitu ya, entah itu di bidang jadi performer atau sebagai mungkin nanti jadi startup founder atau jadi business person gitu. Ya pokoknya ada hubungan sama musik. Cuman ya tetap pasti ada bisnis orang tua kan. Orang tua ada bisnis, dan gue juga harus tetap jalanin itu juga. Dan karena menurut gue ya selama itu menghasilkan, kenapa enggak? Ya akhirnya gue coba pengennya ke depannya coba jalanin juga bisnis orang tua nanti, dikembangin gitu. Oke, yo ini udah di akhir sesi. Is there any closing statement dari lo, dan silakan kalau mau promote your album atau your private music course. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ngedengerin podcast ini, jangan lupa dengerin mini album gue yang pertama, judulnya A Dreamless Dream. Udah bisa didengar di Spotify, Apple Music, dan semua digital streaming lainnya, kecuali Joox karena distributor gue nggak masukin ke Joox. Terus jangan lupa juga nanti gue bakal rilis mini album kedua di bulan Juni. Oke. Awal Juni lah, minggu-minggu awal Juni. Itu secara vibes musiknya beda banget sama A Dreamless Dream. Yang ini gue ngekomposnya jadi kayak as a band, jadi suatu band. Jadi kayak gue udah belajar juga nih. Jadi selama gue create musik juga gue belajar bagaimana menjadikan itu jadi satu band, supaya didengarnya enak aja gitu. Kan kalau yang sebelumnya kayak Wasted Love itu kan lebih jatuhnya gue ngambil 3 layer, 4 layer buat musik pengiring, lalu gue vokal kan. Nah kalau sekarang gue lebih upbeat jatuhnya, tapi ya lagunya ada melankoliknya, ada yang cheersnya juga. Jadi 3 lagu nanti. 3 lagu. Terus 3 lagu awal Juni. Nanti bisa didengar di Spotify dan lain-lain. Terus mungkin kalau les mungkin yang berminat boleh yang ingin les piano klasik atau pop, atau mau les keyboard atau organ, gue buka di situ, bisa dilihat di Instagram gue. Gue lupa lagi nama Instagram. Nanti gue bantu deh, gue taruh di Instagram gue. Nah itu, gue lupa kan nama Instagram gue, di rooftop studio kalau salah. Pokoknya rooftop studio lu cari ya pasti ada, atau nggak di bio gue aja, di bio cari follow Instagram gue Nicholas Yoel, pasti ada di bio gue rooftop studio. Tinggal di situ lu bisa lihat price listnya berapa gitu. Dan tapi ya satu hal, kalau les sih lebih daerah Kopo supaya ya nggak terlalu jauh juga guanya. Dan nggak bisa banyak sih gue nerima kalau les, paling maksimal 4-5 lah. 5 orang maksimal mungkin, soalnya waktunya nggak kekejar sih nantinya. Terus pesan sih, mungkin gue punya pesan buat teman-teman musisi yang di luar sana yang mungkin masih malu atau takut untuk ngelanjutin kuliahnya di musik. Sebenarnya jangan gengsi, jangan malu gitu, jangan dengerin apa kata teman-teman lu. Dan kalau misalnya orang tua lu udah ngedukung lu ya, kalau dan lu yakin lu pede, ya harusnya lu ambil jurusannya.
Dan musik itu nggak selamanya di sebagai performer. Kayak lu kan kalau mungkin lu punya mindset bahwa oh musik jadi musisi doang nih, Ya. jadi pemain band, jadi pemain apa gitu di orkestra mungkin atau di mana. Dan gue kasih ini juga sih apa kayak ngasih opsi kayak sebenarnya ada musik bisnis, ada audio engineering, ya semua itu berhubungan dengan musik. Jadi ya intinya buat kalian yang emang benar-benar udah yakin buat melanjutin kuliah di kreatif ya, di industri kreatif gitu, ya kalau menurut gue sih nggak ada salahnya kalian untuk mencoba masuk ke musik bisnis mungkin atau audio engineering atau mungkin yang lain tadi kayak sebagai performer yang gitu. Intinya jangan sampai ke bawah omongan teman lah. Jangan sampai lu nanti kesiksa 8 semester lu ngejalanin dengan kesiksa gitu, jadi kayak gak enjoy, gak nyaman. Karena gak menjamin juga lu misalnya contohnya lu ngambil TI, karena banyak tuh kan yang ngambil jurusan TI tapi pada akhirnya kerjanya jadi apa, ya kan? Sekarang kita ngambil apa jadinya beda, tidak sesuai dengan apa yang harusnya kan. Ya intinya kita nggak tahu juga ke depannya bakal gimana. Ya selama itu lu suka dengan passion lu ya oke aja lu ambil gitu. Oke, thank you Yo udah mau sharing di sesi kali ini. I hope you luck with your music career. Semoga lo akan terus berkembang dan ya mungkin akan melahirkan banyak musisi-musisi baru ke depannya. Oh, thank you. Ya, semoga ya teman-teman gue yang gue kenal mungkin yang sebagai musisi bisa juga muncul gitu di Spotify gitu kan. Senang juga kan teman gue, ada dia di Spotify gitu. Yes. Ya, gitu lah. Thank you. Oke.